Oke, proses peneluran. Kemudian saya akan menjelaskan tentang proses terbentuknya telur sampai dikeluarkan melalui kloaka atau ven. Untuk yang pertama kali, yolk yang sudah masak akan masuk ke dalam infundibulum. Di sini terjadi sekresi sumber protein yang mengelilingi membran vetelina. Yolk berada dalam infundibulum berkisaran 15-20 menit, kemudian akan didorong dengan kontraksi oviduk. Nah, di sini ada yang dinamakan simpang magnum, yaitu perbatasan antara infundibulum dengan magnum. Disinilah terjadi proses pembuahan. Jika spermatozoa sampai di bagian ini sebelum yolk, maka dapat dipastikan telur yang dihasilkan akan fertil. Nah, sebaliknya jika spermatozoa sampai di simpang magnum setelah yolk lewat, maka tidak terjadi pembuahan sehingga telur yang dihasilkan akan infertil. Selanjutnya yolk akan masuk ke magnum. Disinilah tempat sintesis atau sekresi albumen atau putih telur. Magnum tersusun dari sel gobelet, yang mana sel ini lah yang akan mensekresikan putih telur kental cair. Pembungkusan yolk dengan putih telur dan terjadi di magnum membutuhkan waktu selama 3,5 jam. Untuk bagian di albumen sendiri terdiri dari 4 lapisan. Yang pertama, chalazae atau tali penggantung kuning telur sekitar 23%, putih telur kental sekitar 57%, putih telur encer bagian dalam sekitar 17,3%, dan yang terakhir putih telur encer bagian luar sekitar 23%. Setelah itu yolk yang sudah dilapisi oleh putih telur akan masuk ke isthmus, yang dimana di dalam isthmus yang akan disekresikan selaput telur. Pada proses ini telur akan berada di isthmus berkisaran antara 1 jam 15 menit atau sampai 1,5 jam. Jika proses sekresi selaput telur sudah selesai, selanjutnya telur akan masuk ke uterus. Di uterus terdapat 2 proses, yaitu dehidrasi putih telur dan terbentuknya kerabang telur. Warna kerabang telur disebabkan oleh sel porporin yang akan terbentuk pada akhir mineralisasi kerabang telur. Proses mineralisasi ini terjadi 18-21 jam lamanya. Sumber kalsium untuk kerabang telur berasal dari pakan dan kalsium yang terdapat di tulang medulair ayam. Telur memiliki sekitar 8.000 pori-pori yang Oviduk merupakan pipa panjang yang melipat dan merupakan tempat lewatnya yolk dan bagian telur lain yang disekresikan. Oviduk terbagi menjadi 5 bagian, yaitu infundibulum, magnum yang merupakan tempat sekresi albumen atau putih telur, isthmus atau merupakan tempat sekresi material berbentuk membran kerabang, dan vagina yaitu merupakan saluran menuju kloaka. Organ reproduksi. Pada umumnya organ reproduksi pada ayam betina terbagi 2, yaitu ovarium dan oviduk. Ovarium merupakan tempat sintesis hormon steroid seksual, gametogenesis, dan tempat perkembangan serta pemasakan kuning telur. Ovarium disebut juga dengan folikel. Sedangkan oviduk merupakan tempat penerima kuning telur yang sudah masak, tempat sekresi albumin atau putih telur, dan tempat pembentukan kerabang telur. Oviduk terdiri dari beberapa bagian lagi, yaitu ovidibulum, magnum, isthmus, uterus, vagina, dan kloaka. Oviduk merupakan pipa panjang yang melipat dan merupakan tempat lewatnya yolk dan bagian telur lain yang disekresikan. Oviduk terbagi menjadi 5 bagian, yaitu infundibulum, magnum yang merupakan tempat sekresi albumen atau putih telur, isthmus atau merupakan tempat sekresi material berbentuk membran kerabang, dan vagina yaitu merupakan saluran menuju kloaka.
sintesis YOLK. Pada proses sintesis YOLK terjadi pembentukan dari komponen-komponen disebut vetelogenesis yang berada di dalam hati dan di bawah koordinasi dari hormon gonadotropin dan steroid. Sintesis YOLK dua komponen alfa dan beta lipovetelin secara skema YOLK berasal dari spiturin atau kelenjar otak, lalu menghasilkan hormon gonadotropin. Kemudian hormon estrogen akan diekspresikan untuk memacu nukleus supaya mensintesis protein asam amino dan berada di sitoplasma hati. Kemudian hasil dari sintesis protein akan dialirkan menuju granula YOLK berupa vitelogenin atau spenvetin dan lipoprotein, lalu terbentuk YOLK. Proses sintesis albumin yaitu terjadi di nukleus menggunakan agen RNA dan DNA menuju ribosom mensekresikan mRNA, lalu mRNA dikeluarkan dari ribosom lalu menyatu dengan asam amino menjadi asam amino rantai peptida, masuk ke sitoplasma. Di sitoplasma menghasilkan komponen albumin, ovoalbumin, ovotransferin, dan lain-lain. Sintesis kerabang bahan utama kalsium dan HCO3. Untuk mendapatkan kalsium dibutuhkan bantuan kalsium binding protein CABP yang bertindak sebagai transport kalsium menjadi kerabang. Sintesis ini bisa dikontrol dengan kehadiran B3 dan hormon steroid. Di muka sel pinggir kerabang terjadi metabolisme CO2 dan H2O menghasilkan H2CO3, lalu diubah lagi menjadi H2CO3-1 dengan enzim karbonikan hidratase. HCO3-1 masuk ke cairan pinggir kerabang. Hidrogen dari HCO3 dikembalikan kembali untuk digunakan lagi, jadi bahan pembentukan kerabangnya adalah CaCO3.